Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semuanya dengan channel Mari Berbagi Informasi. Semoga sahabat semua selalu sehat, selalu bahagia, dan sukses. Amin ya robbal alamin. Baik, di video kali ini sahabat, saya akan berbagi informasi tentang perbaikan sebuah mic merek Advance. Seperti yang terlihat di video ini ya sahabat ya, saya akan merangkum perbaikan ini. Ini ada mic Advance MC206 ya. Sudah mendapatkan dua buah mic dan satu receiver, 2 transmitter dan satu receiver. Dan untuk permasalahannya ini tidak bisa dicas ya. Hanya yang satu hanya nyala merah, tidak penuh-penuh, tidak bisa digunakan, dan yang satu lagi sama sekali tidak menyala. Dan untuk kerusakannya ada di bagian mic-nya atau di bagian transmitternya ya, bukan di bagian receiver. Bagian transmitter itu bagian yang kita pegang, yang disebut juga mic-nya. Ini dua-duanya rusak, padahal kata yang punya ini belum lama. Tapi begitulah ya, walaupun baru tidak menjamin satu barang elektronik itu tidak akan rusak. Bagaimana cara memperbaikinya? Di sini saya akan merangkum, karena ini sebenarnya sudah saya perbaiki sebelumnya. Jadi biar videonya tidak lama ya. Yang pertama kita buka bagian kepala mic-nya, diputar ke kanan searah jarum jam ya. Lalu diputar yang bagian ini ke kanan juga, hati-hati ya. Jangan kebanyakan mutar karena kabel yang di dalam bisa putus. Kalau sudah longgar kita tarik ke atas, dan setelah itu kita putar yang bagian bawah. Kalau bagian bawah muternya ke kiri ya, berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu baterainya dicopot. Dan setelah itu kita siapkan solder. Diambil plastiknya yang di bawah kepala mic tadi ya, ada plastik tipis. Lalu kita buka kabelnya menggunakan solder. Ingat bagian merah sebelah kanan ya, seperti pada posisi di video. Kita lepaskan, lalu kita tarik. Kita zoom in dulu ya, biar agak jelas kelihatan. Lalu kita tarik bagian yang bawah ke belakang, seperti terlihat di video. Jangan diputar ya, tarik lurus. Nah, seperti itu. Setelah itu kita buka ya, bisa dicongkel atau pakai tangan juga bisa. Buka seperti yang ada terlihat di video ini. Nah, seperti ini. Jadi ini sebenarnya sudah saya perbaiki, hanya saya merangkum saja. Terlihat ada beberapa kabel yang sudah saya pasang ya. Ya, ini permasalahan sekali lagi bagian transmitternya. Ternyata setelah saya teliti, IC DC konverternya rusak. Di sini ada IC 5 kaki. Saya mendapatkan IC sudah dalam keadaan gosong dan yang satunya lagi pecah. Dan ketika saya mencari spare partnya, komponen yang baru tidak ada. Sangat sulit sekali untuk mendapatkan komponen DC converter yang ini.
Sehingga saya mencoba untuk memodifikasinya menggunakan modul charger. Mungkin sahabat ada yang mengalami permasalahan seperti ini. Boleh dicoba ya. Kita gunakan kabel kecil saja, jangan terlalu besar. Maksudnya supaya kabelnya mudah ditekuk dan bisa masuk ke dalam yang sempit ya. Nah, sahabat bisa mempersiapkan modul charger seperti ini. Banyak sekali tipenya ya. Ada yang tipe USB, Type-C, ada yang tipe 7,2 volt kalau nggak salah. Ada yang 5 volt, ada yang 3,7, 4,2. Banyak sekali ya sahabat ya. Dan kita di sini menggunakan modul 3,7 saja dengan input 5 volt, output 3,7 ataupun 4,2 ya, mentok di 3,7. Dan di sini ada 4 kabel, 2 kabel input dan 2 kabel out. 2 kabel input ini masuk dari tegangan 5 volt ya. Dari tegangan 5 volt untuk inputnya dan outnya, bagian positif masuk ke positif baterai, bagian negatif masuk ke negatif baterai. Inputnya juga sama, bagian input negatif masuk ke input modul, bagian positif input masuk ke input modul juga ya. Maksudnya input dari USB ini ya, atau Type-C, sama saja tegangannya 5 volt ya. Jadi masuk ke input bagian modul. Jadi saya tidak menunjukkannya karena sudah saya pasang, dan jangan lupa di sini dibolongin. Lihat ada yang bolongan itu. Nanti ini sangat berguna bolongan ini. Bolongin saja. Pakai obeng, pakai bor bisa juga ya. Lubangin sekitar 5 mm. Jangan terlalu kecil lubanginnya. Ya biasanya indikatornya ada di sini nih, LED indikator chargernya, LED merah atau birunya. Jadi ini nanti tidak menyala ya sahabat ya, udah diputus karena modul bawaannya udah rusak. Kita ganti modul yang baru untuk menyelamatkan produk ini ya. Daripada kita membuang selama masih bisa dimanfaatkan, kita coba manfaatkan. Nah, kabel sudah terpasang dan simpan modul di bagian bawah ya. Jangan lupa dikasih lem biar tidak goyang. Lalu kita pasang lagi untuk bagian penutupnya. Untuk memasangnya harus presisi betul-betul ya, harus pas dengan waktu kita membuka. Jika tidak pas, maka nanti dalam pemasangannya akan sulit masuk. Lalu kita masukkan seperti halnya kita tadi membuka ya. Kebalikan dengan membuka ya, memasukkannya. Ya, saya mohon maaf itu kameranya tidak pas ini. Kita tunggu kesadaran kameranya. Nah, mulai sadar, tidak kelihatan. Kita masukkan secara lurus dan di sini ada parit. Ini bagian panelnya. Bagian panel harus lurus ke bagian panel juga. Jangan kebalik. Di sini ada parit. Nah, parit ini harus pas di tonjolan ya. Jadi masuk ke dalam paritnya itu. Masukkan. Kalau tidak pas itu akan seret, tidak akan masuk. Kalaupun masuk harus dipaksa ya, jangan sampai kayak gitu. Kalau pas itu longgar ya.
harus betul-betul pas ke tempatnya. Jangan lupa harus teliti. Saya juga waktu memasangkannya perlu pencahayaan yang cukup. Nah, langsung masuk dan longgar ya sahabat ya. Kalau pas itu longgar, tapi kalau tidak pas, seret. Nanti kalau tidak pas, tidak akan lurus. Lalu kita masukkan kabel mic-nya ke dalam celah yang ada di dalam. Ini memasukkannya cukup susah ya, kecuali kita bisa juga menggunakan benang ya, lalu masukkan ke lubangnya dan nanti ditarik. Tapi pada saat saya membuat video ini, saya tidak menggunakannya. Jadi secara manual saja saya masukkan dan membuat videonya menjadi lama. Dan disitulah kesalahan saya, tidak sadar bahwa rupanya audionya mati. Jadi saya mengulang audio ini sambil memperhatikan video saya sendiri. Ya, waktu membuat video ini sebenarnya saya menggunakan rekaman juga, tapi tidak sadar kalau rekamannya itu volumenya terlalu kecil, yang pada akhirnya tidak kedengaran seperti suaranya mati ya. Makanya saya ulang untuk edit audionya. Dan ketika saya masukkannya ini agak susah. Sebenarnya sahabat bisa juga dengan memanjangkan kabel ya. Tapi tidak disarankan, kabel itu harus sesuai peruntukannya. Di sini kita perlu kabel yang agak pendek saja. Dan hati-hati, nanti ada trik khusus ya dalam pemasangan bagian atasnya. Jangan asal putar. Kalau sahabat memasangnya dengan asal putar, nanti kabelnya akan melilit dan pada akhirnya akan putus. Jadi ketika semuanya sudah dipasang, ternyata tidak hidup ya. Rupanya kabelnya terputar-putar, melilit dan akhirnya putus. Nanti saya kasih tahu triknya bagaimana supaya kabelnya tidak melilit, tetapi putaran bagian atas itu tetap kencang sehingga tidak longgar ya. Dan kelihatan sekali saya sedang kesusahan memasukkannya. Lubangnya cukup kecil dan bagian ujung kabelnya itu ada solderan yang bengkok ya. Bagian isi kabelnya itu kan, kabel tembaganya itu ada solderan. Nah, solderannya itu bengkok. Jadi ketika dimasukkan ke celah kecilnya itu susah. Sebenarnya saya bisa saja dengan memotong ujung solderan itu supaya hilang. Tapi saya tidak melakukannya karena saya penasaran. Saya tidak ingin melakukan itu ya kalau saya potong. Pokoknya saya tidak mau titik gitu. Pokoknya saya mau apa adanya. Ujung solderan jangan sampai dipotong. Saya juga tidak tahu kenapa. Saya ngotot sekali tidak mau motong ujung solderan itu. Padahal membuat permasalahan yang cukup menyita kuota ya. Termasuk kuota penonton juga. Kuota saya juga akhirnya terkuras gara-gara kabel pendek dan saya tidak memotong ujung kabel yang bengkok yang ada solderannya itu. Saya pun mencoba memasukkannya dengan bantuan sinar yang cukup terang padahal, tapi sekali lagi saya gagal maning. Namun mencoba lagi ya. Ternyata mau saya buang itu ya. Karena udah malam, ngantuk, capek. Tapi demi sahabat semua, saya mencoba memasangkan lagi. Padahal ini sudah saya pasangkan sebelumnya. Lalu saya bongkar lagi, kayak orang gak ada kerjaan ya saya ya. Padahal udah bagus sebelumnya, saya bongkar lagi, saya pasang lagi. Masih belum selesai ya sahabat ya. Ini kalau makan udah keburu kenyang. Kalau tidur udah lelap ini. Ini termasuk pekerjaan yang lambat ya. Ini pekerjaan yang tidak seharusnya ya sahabat ya. Bagi sahabat yang susah nanti masukannya bisa dipotong aja ujungnya itu yang ada bekas solderannya.
karena kalau ada bekas solderan itu bengkok ya ketika dimasukkan itu. Pergunakan juga pinset yang lurus, jangan yang bengkok seperti punya saya itu. Susah masuknya kalau pakai pinset yang bengkok ya, bukan peruntukannya. Jadi di sini mohon maaf saya tidak sengaja memperlambat video hanya gara-gara 2 buah kabel itu sahabat. Saya malas untuk mengedit video ya. Nah, sepertinya sudah berhasil. Oke, sudah berhasil sahabat. Terbuang waktu ini. Karena tukang servis itu sangat menghargai waktu ya sahabat ya. Bagi tukang servis itu waktu adalah kerja, bukan waktu adalah uang ya. Beda ya. Karena tidak semua waktu itu menghasilkan uang ya. Apalagi kalau tidak kerja. Oke, mulai dipasang, jangan lupa kabel merahnya sebelah kanan ya. Jangan kebalik ya, nanti suaranya kurang bagus ya. Nah, sudah terpasang. Nah, di sini triknya, ingat sahabat ya. Ini kan memasukkannya itu harus diputar ke kanan. Kita nggak boleh langsung memutar ke kanan sahabat. Karena kabel ini nih yang di dalam ini akan ikut keputar. Nanti kalau keputar-putar-putar terus bisa melilit-lilit dan akhirnya putus. Nah, bagaimana tekniknya? Sebelum kita putar ke kanan, kita putar dulu ke kiri ya sahabat ya. Mungkin sekitar 6 putaran atau 8 atau 9 putaran sambil kita lihat apakah kabel yang ada di dalam itu melilitnya terlalu kuat enggak. Nah, kalau terlalu kuat stop, hentikan. Seperti yang terlihat di video ini ya. Ini putar dulu ke kiri. Nah, terlihat kabel merahnya kan melilit tuh. Jangan sampai terlalu melilit. Lalu kita masukkan, lalu kita putar ke kanan. Nah, jangan sampai seret ya. Kalau pas itu nggak seret ya. Putar ke kanan. Nah, kalau sudah begini, otomatis kabel yang di dalam itu dalam posisi lurus. Dan dijamin tidak putus ya sahabat ya. Dan tidak mengganggu ya. Ini harus dilubangin ya. Nanti saya kasih tahu kenapa sih dilubangin. Dibolongin, itu ada fungsinya ya. Ini namanya juga servis akal-akalan. Daripada barang ini dibuang, lebih baik kita perbaiki. Kalau tukang servis harus begitu ya, jangan apa-apa ganti baru ya. Apa yang mau diservis kalau ganti baru semua? Oke, putar ke kanan sampai kencang, jangan terlalu kencang nanti nggak bisa dibuka. Lalu kita masukkan bagian penutup bawahnya, jangan lupa baterainya dimasukin. Jangan kebalik ya, masukin baterainya nanti nggak bisa nyala. Oke, masukin, putar ke kanan juga. Nah, setelah itu kita cek apakah bisa ngecas. Kita buktikan. Nah, saya berulang kali mengatakan lobangin ya, lobangin. Gak apa-apa bolong. Bukan untuk menyelam ya kan, masih berada di udara ya, bukan dalam air. Nah, nanti bagian bagian yang luar juga dilubangin juga ya sahabat ya, luruskan dengan lubang yang ada di dalam. Lalu dikasih lem yang putih biar kelihatan, nanti kalau nyala lampunya warnanya merah dan biru, kuning nggak ada ya. Kita masukkan, nah sudah nyala merah sahabat, dan artinya ini posisi ngecas. Berhasil kita menyelamatkan mic ini, tidak jadi dibuang. Kita cabut, mati lampunya. Kita colokin lagi. Nah, nyala merah lagi. Ini artinya sukses ngecasnya. Ini kenapa tidak nyala biru? Karena belum penuh ya dalam posisi pengecasan. Karena baterai ini waktu didapat dari yang punya itu sudah tekor sekali. Kita masukin lagi, nyala merah lagi. Nah, biasanya di sini indikatornya nih sahabat nih, yang nyala merah dan birunya. Tapi sekarang pindah ke bawah, gak apa-apa ya sahabat ya. Jangan sampai jadi permasalahan hanya karena masalah seperti ini. Dan ini juga udah siap, yang satunya sama ya. Masukin lagi, nyala merah lagi. Ini pengecasan lagi. Oke, sudah berhasil. Dan kita akan mencoba menyambungkannya. Nah, ini untuk receiver. Kalau receiver nggak ada masalah nih. Masalahnya di transmitnya saja. Kita coba nyalakan.
Oh, tidak nyala. Kemungkinan baterainya masih soak nih sahabat nih. Apakah kebalik? Kita cek, nggak mungkin kebalik ya. Karena tadi nyala merah. Artinya ngecas. Ini baterainya memang udah tekor dari sananya ya. Oke, kita coba yang satunya. Kalau ini udah ada, tadi saya ngecas nih. Ada mungkin 15 menit saya mencobanya ini. Tapi masih belum penuh juga, ini masih merah juga kan. Kita coba nyalakan untuk receivernya atau penerimanya. Oke, terlihat sekali di transmitternya tidak kedip-kedip. Hanya nyala putih, itu tandanya nyambung ya sahabat ya. Tuh, kelihatan. Ini nyambung nih. Yang di transmitternya itu warnanya putih ya. Dan receivernya nyala. Artinya ini tersambung, berhasil. Nah, langsung nyala putih. Karena kalau receivernya tidak nyala, pasti transmitternya kedip-kedip merah putih. Nah, akan terputus tandanya itu ya, tidak nyambung ya. Nyalakan lagi, nyambung lagi warnanya putih. Tidak kedip-kedip. Oke, sudah dicoba berkali-kali, ini sudah bagus. Dan tadi saya sudah juga mencobanya menggunakan mixer, menggunakan salon aktif sudah bisa ya. Tapi di video ini kalau saya tidak menunjukkannya lah. Yang penting informasi tersampaikan ya sahabat ya. Dan sudah bagus. Nah kalau yang ini strumnya kurang, saya harus melakukan pengecasan. Nah, masih warna merah dan memang tadi pun belum lama. Hanya dicoba-coba saja, belum dicas ya. Baik, untuk servis kali ini berhasil. Semoga ada manfaatnya buat sahabat semua informasinya. Dan di video selanjutnya mungkin saya akan memperbaiki ini ya. Ini ada sebuah alat pijat elektrik. Ternyata rusak juga nih. Tidak mau hidup tuh, dipencet-pencet tidak mau hidup ya. Mungkin kecapean ya, alat pijatnya dipakai sama orang yang pegal-pegal ya. Oke, mungkin di video yang lain akan saya perbaiki ya alat pijat elektriknya. Dan akan saya bagikan bagaimana trik memperbaikinya. Baik sahabat, ini 2 buah mic sudah selesai. Tinggal diberikan ke yang punyanya. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya bagi yang tidak paham atau ada yang mau ditanyakan silahkan di komentar dan saya tidak berarti menggurui, hanya sekedar berbagi. Oke, begitu saja videonya ya sahabat ya.